Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 124. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sisi lain tatapan mata Xiaoyan melihat pada dua sosok dengan aura yang sangat besar di antara binatang ajaib yang ada di tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan berkomentar, binatang kalajengking naga racun langit memang layak menjadi raja di aliran dewa yang jatuh karena dia sebenarnya memiliki dua bawahan dengan kekuatan yang cukup besar seperti itu. Xiao Yixian yang berada di samping Xiaoyan hanya tersenyum lalu berkata, serahkan saja keduanya padaku, sementara dirimu harus memblokir kerumunan binatang. Bagaimana? Apakah kau setuju? Xiaoyan sedikit ragu. Setelah itu dia bertanya, apakah itu baik-baik saja untukmu? Xiao Yixian sambil tersenyum dia menjawabnya, kedua orang itu baru mencapai tahap Daosong bintang 4, sementara luka di dalam tubuhku sudah benar-benar sembuh, dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka berdua. Di sisi lain, ada banyak binatang beracun yang telah berkumpul. Jika kau meremehkan mereka, kemungkinan dirimu akan terjatuh secara tidak terduga. Xiaoyan tertawa kemudian mengatakan, mereka hanyalah sekelompok binatang buas. Apa yang akan bisa mereka lakukan? Setelah Xiaoyan berkata seperti ini, dua sosok dengan aura yang cukup agung kini telah muncul di hadapan Xiaoyan dan juga Xiao Yixian dalam jarak 100 meter. Kemudian mereka pun mengatakan, bocah bodoh, kalian berani membuat masalah di wilayah pimpinan dari rajaku. Kalian benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menghadapi kematian. Keluarlah kalian semuanya dari wilayah kalajengking naga racun langit. Jika tidak, kalian akan segera mati. Setelah mengatakan hal itu, sosok dengan tubuh gendut langsung mengeluarkan palu besar dan menimbulkan getaran di dalam tempat ini. Sementara sosok kurus yang ada di sampingnya melihat kelompok Xiaoyan dengan cara yang cukup jahat. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada kalajengking naga racun langit yang sudah memulai pertempuran melawan Yao Tianhuo dan juga boneka setan bumi. Hal ini dia lakukan sambil berkata dalam hati, kenapa orang-orang ini datang ke wilayah Raja Kalajengking Naga Racun Langit? Apalagi dua orang yang bertarung dengannya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan sang raja. Xiao Yixian sambil mengepalkan tangannya, dia mengeluarkan doki berwarna ungu dan setelah itu berkata pada Xiaoyan, serahkan mereka berdua padaku, sementara kau segera urus saja kerumunan binatang buas itu. Aku mendapatkan informasi bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kerumunan binatang buas ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Oleh karenanya, kau harus sesegera mungkin mengusir mereka semua. Sosok dari pria gendut setelah mendengar ucapan dari Xiao Yixian, dirinya pun segera berteriak, gadis kecil, kau mencari kematianmu sendiri. Aku sebagai panglima di tempat ini tidak akan menahan diri meskipun berhadapan dengan dirimu yang seorang wanita. Setelah mengatakan hal ini, sosok si gendut pun meluncur dengan cepat ke arah Xiao Yixian dan akan memberikan serangan dengan palu raksasanya. Sementara Xiao Yixian buru-buru mengeluarkan pilar doki dan akhirnya bertabrakan dengan palu raksasa itu. Sebuah ledakan yang cukup besar segera muncul di tempat ini. Palu raksasa yang ada di tangan si gendut kini telah dikirim terbang, sementara tubuh dari si gendut sendiri juga terlempar mundur dan langsung terhuyung. Raut wajah dari si gendut ini telah berubah. Dia kemudian melihat pada si kurus sambil mengatakan, wanita ini benar-benar galak. Ganhou, kenapa kau tidak membantuku untuk melancarkan serangan? Pria kurus itu hanya mengangkat alisnya dan kemudian mengepalkan kedua tangannya untuk mengeluarkan belati yang cukup panjang. Detik berikutnya, si kurus Ganhou juga langsung menghilang. Sementara Xiao Yixian tidak panik sedikit pun ketika menghadapi serangan gabungan dari si kurus dan juga si gendut ini. Seluruh serangan gabungan dari mereka berdua mampu diatasi dengan cukup mudah oleh Xiao Yixian. Xiaoyan yang melihat pertempuran ini merasa cukup lega karena dia merasa bahwa Xiao Yixian tidak memiliki kesulitan sedikit pun menghadapi kekuatan gabungan dari si kurus dan juga si gendut. Detik berikutnya, Xiaoyan pun menghilang dan dia
kini telah muncul di udara, tepatnya di atas kerumunan binatang ajaib. Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau dari dalam tangannya, dan dia memisahkan api hati yang terjatuh dengan api teratai hijau. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan pun menggerakkan kekuatan dari api hati yang terjatuh, dan hal ini menimbulkan gelombang yang tidak terlihat. Dalam waktu yang cukup singkat, gelombang itu pun menyapu pada kerumunan binatang ajaib yang ada di bawah sana, dan akhirnya banyak dari binatang ajaib yang telah muncul, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kepulan asap. Namun kerumunan binatang ajaib itu yang tidak memiliki kecerdasan, mereka pun akan melakukan pemberontakan karena tidak tahu seberapa menakutkannya api hati yang terjatuh. Akhirnya banyak dari mereka yang terbunuh oleh kekuatan dari api hati yang terjatuh milik Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tiba-tiba saja mengangkat alisnya karena dia menyadari semakin banyak binatang ini dibunuh, maka semakin banyak pula rekannya yang maju untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan mendengar suara auman yang sangat keras, dan dia segera melihat pada binatang kalajengking naga racun langit yang masih melakukan pertarungan dengan Tuan Yao dan juga boneka setan bumi. Kali ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sepertinya tidak mampu menahan serangan gabungan dari Tuan Yao dan juga boneka milik Xiaoyan. Dan kalajengking naga racun langit berpikir untuk menggunakan awan beracun yang ada di tempat ini, yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas, untuk dia serap ke dalam tubuhnya, supaya dia memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi Tuan Yao. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan tidak akan tinggal diam. Jika sampai hal itu terjadi, maka kemungkinan terburuknya akan diterima oleh kelompok Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup tajam. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Karena kau ingin meminjam kekuatan dari awan beracun, maka aku akan menghancurkan awan itu." Xiaoyan kembali memasukkan api hati yang terjatuh ke dalam tubuhnya, dan dengan cepat bergabung dengan api inti teratai hijau. Sekali lagi, hal itu membentuk api hijau yang bernama api hati teratai kaca. Xiaoyan kemudian membentuk sebuah segel dan kemudian berubah menjadi serigala api raksasa. Kemunculan dari serigala api raksasa ini membuat seluruh binatang ajaib yang ada di tempat ini terlihat sangat ketakutan. Mereka pada akhirnya banyak yang memilih untuk mundur. Sementara kalajengking naga racun langit, raut wajahnya telah terlihat sangat jelek ketika dia melihat kemunculan dari serigala api milik Xiaoyan. Tanpa sadar, kalajengking itu pun mengatakan, "Api surgawi." Tiba-tiba saja ada suara yang muncul dari belakang kalajengking naga racun langit. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu dengan hal itu. Sebuah serangan telapak tangan dalam sekejap saja menghantam punggung dari kalajengking naga racun langit dengan sangat keras. Hal itu membuatnya terlempar sambil memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Karena itu merupakan serangan dari Tuan Yao. Baru saja kalajengking naga racun langit akan kembali bangkit, tiba-tiba saja boneka setan bumi telah muncul di hadapannya dengan tinju yang telah diayunkan. Ketika melihat hal ini, kalajengking naga racun langit terlihat sangat terkejut. Lalu dia berteriak, "Jabingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semuanya bisa pergi dengan mudah." Kalajengking naga menelan langit. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari kalajengking naga ini pun langsung membengkak, dan seketika dia telah berubah ke wujud aslinya, yaitu seekor kalajengking merah dengan sayap naga di punggungnya. Sementara Xiaoyan ketika melihat perubahan itu hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Haha, menelan langit katamu, mimpi saja kau ini." Xiaoyan segera mengubah segel yang ada di tangannya, dan serigala api pun kini membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah serangan yang sangat menakutkan tiba-tiba saja menghantam awan beracun dan kemudian membakarnya sampai berubah menjadi asap putih, kemudian menghilang dari tempat ini. Hal itu membuat kalajengking naga racun langit hanya bisa menyerap sedikit uap beracun yang ada di tempat ini. Dia menjadi sangat marah, kemudian mengayunkan ekor kalajengkingnya ke arah Xiaoyan. Ketika melihat hal itu, ekspresi raut wajah Xiaoyan masih terlihat sangat santai. Dia sekali lagi mengubah segel yang ada di tangannya, dan serigala api kini langsung bergerak untuk memberikan rekaman pada ekor kalajengking naga racun langit. Serigala ini pun langsung menggigitnya, dan rasa sakit luar biasa kini telah membuat kalajengking naga racun langit mengaum dengan keras ke arah langit. Bahkan ekornya sekarang juga tampak telah terbakar.
Tiba-tiba saja boneka setan bumi kembali muncul di atas kalajengking naga racun langit, yang kemudian memberikan tinjuan yang keras dan menghancurkan salah satu mata dari kalajengking ini. Darah segar pun ini telah memercik langit dan membuat tempat ini seperti hujan darah. Tubuh dari kalajengking naga racun langit akhirnya terjatuh dan membentur tanah dengan keras. Kalajengking naga racun langit kembali meraung karena rasa sakit luar biasa dari salah satu matanya yang telah dihancurkan oleh boneka setan bumi. Dirinya kini berteriak dipenuhi dengan amarah. Jabingan, raja ini akan merobek kalian semuanya menjadi ribuan keping. Kalajengking naga racun langit segera melebarkan mulut besarnya, dan sebuah energi yang padat berwarna merah ini dengan cepat terbentuk. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hal itu berubah menjadi cahaya merah dengan energi menakutkan di dalamnya. Kepala dari kalajengking naga ini pun diayunkan. Pilar cahaya kini telah ditembakkan kemana-mana. Tuan Yao Tianhuo kemudian berteriak, "Xiaoyan, hati-hatilah!" Karena dirinya bisa merasakan kekuatan yang cukup menakutkan dari serangan pilar cahaya berwarna merah ini. Sementara Xiaoyan segera mengaktifkan gerakan 3000 petir, dan dia meninggalkan banyak bayangan yang ada di langit. Namun bayangan-bayangan itu segera dihancurkan oleh pilar cahaya berwarna merah. Dan sebenarnya serangan pilar cahaya ini terus mengejar Xiaoyan karena kalajengking naga racun langit sedang mengincarnya. Tuan Yao Tianhuo dirinya buru-buru berteriak, "Xiaoyan, aku akan menjebaknya. Sementara kau segera perintahkan boneka setan bumi untuk menghancurkan kepalanya." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk. Wajah dari Yao Tianhuo telah berubah menjadi cukup serius, dan dia segera mengeluarkan kekuatan spiritual yang agung dari dalam tubuhnya. Hal ini segera berubah menjadi sebuah jaring yang tidak terlihat. Tuan Yao Tianhuo pun melambaikan lengan bajunya, yang kemudian jaring tidak terlihat itu pun telah menutupi seluruh tubuh dari kalajengking naga racun langit. Hal itu membuat kalajengking naga racun langit tidak bisa bergerak dengan bebas, dan dirinya berusaha memberontak untuk bisa melepaskan diri dari jaring milik Tuan Yao Tianhuo. Namun semakin bergerak, jaring ini semakin mengikat kuat tubuhnya. Tuan Yao tiba-tiba saja berteriak, "Xiaoyan, lakukan sekarang juga!" Xiaoyan buru-buru menunjuk dengan jarinya, dan boneka setan bumi yang ada di udara kini telah melesat turun dengan cepat dari langit dengan kejam, menabrak kepala dari kalajengking naga racun langit itu dan membuat tubuhnya yang besar sekali lagi telah tumbang. Namun kalajengking naga racun langit ini tidak mati setelah kepalanya dihantam oleh boneka setan bumi. Sebaliknya, dia malah meraung dengan keras ke arah langit dan seolah-olah tampak menjadi sangat gila. Xiaoyan sendiri buru-buru mengubah segel yang ada di tangannya, dan serigala api kini juga langsung turun dari langit. Segera setelah itu dengan kejam menggigit ekor dari kalajengking naga racun langit. Sebuah kabut berwarna putih kini langsung melonjak dari ekor itu, karena sebenarnya sekali lagi ekor dari kalajengking kembali terbakar oleh gigitan dari serigala api. Sementara boneka setan bumi sendiri kini masih dengan sangat kejam memberikan pukulan bertubi-tubi pada kepala dari kalajengking naga racun langit. Beberapa saat kemudian, kabut darah yang cukup pekat telah dikeluarkan dari dalam kepala kalajengking itu. Gelombang kekuatan yang cukup korosif kini telah mengenai tubuh dari boneka setan bumi. Namun hal itu tidak membuatnya berhenti. Malahan boneka setan bumi semakin intens dalam memberikan tinjuan pada kepala dari binatang raksasa ini. Xiaoyan cukup lega karena sebenarnya yang terkena darah korosi hanyalah boneka setan bumi. Jika sampai hal itu mengenai tubuh dari Xiaoyan, kemungkinan akan langsung meleleh. Namun Xiaoyan juga terlihat sangat marah karena boneka setan bumi miliknya kini telah dirusak oleh kalajengking naga racun langit. Hal itu membuat Xiaoyan kembali memberikan perintah pada boneka setan bumi untuk memberikan tinjuan yang lebih keras lagi. Sebuah rasa sakit yang luar biasa telah diderita oleh kalajengking naga racun langit, dan tatapan matanya kini telah dipenuhi ketakutan. Yang kemudian kalajengking naga racun langit itu segera mengatakan, "Berhenti! Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku adalah anggota suku dari naga kalajengking, dan mereka pasti tidak akan pernah melepaskanmu jika berani membunuhku." Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, "Aku menginginkan inti monstermu."
Namun Xiaoyan tidak menghentikan pergerakan dari boneka setan bumi miliknya. Dan kali ini, tinjuan dari boneka setan bumi itu semakin bertambah mengerikan saja. Hal ini membuat kalajengking naga racun langit merasakan kematian akan segera datang padanya. Yang kemudian dirinya pun berkata, "Aku sang raja ini adalah Mohe, dan aku bersumpah menggunakan garis keturunan dari suku naga kalajengking bahwa kau tidak akan pernah bisa melarikan diri selama sisa hidupmu dan akan menjadi buronan dari suku naga kalajengking milikku." Satu mata dari kalajengking naga racun langit yang tersisa kini telah berubah menjadi warna merah darah sebelum akhirnya hal itu meledak dan sebuah cahaya merah kecil bergerak dengan sangat cepat menembus udara, kemudian mengenai tubuh Xiaoyan dan masuk ke dalamnya. Setelah melakukan hal ini, kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Mulai hari ini suku naga kalajengkingku tidak akan pernah membiarkanmu untuk pergi, dan kau juga tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup suram. Dia kemudian mengganti segel yang ada di tangannya, dan boneka setan bumi mengeluarkan cahaya yang sangat terang karena dia saat ini telah mengumpulkan seluruh kekuatan di dalam tinjunya. Dan akhirnya tinju terakhir yang benar-benar keras dari boneka setan bumi langsung menghancurkan kepala dari kalajengking naga racun langit. Tubuhnya saat ini juga langsung berubah menjadi potongan-potongan daging yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika melihat pemandangan seperti ini, seluruh binatang ajaib yang telah hadir, mereka segera menghentikan keributan sebelum pada akhirnya berhamburan dan melarikan diri karena raja mereka telah terbunuh. Pria kurus dan juga gendut yang sebelumnya bertarung dengan Xiao Yixian, kini mereka telah merasakan sesuatu, kemudian menoleh pada mayat kalajengking naga racun langit yang sudah tergeletak. Ekspresi di raut wajah mereka pun dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa raja mereka yang ada di tempat ini dianggap cukup kuat, namun sekarang telah tewas. Pria kurus kali ini kembali melihat pada kelompok Xiaoyan, dan dia hanya bisa menelan ludahnya sendiri karena dia bisa mengetahui bahwa kelompok dari Xiaoyan ini memang bukan orang sembarangan yang bisa diremehkan dengan mudah. Pria kurus itu pun kemudian berkata dalam hati, "Aku penasaran bagaimana caranya pemimpin menyinggung ahli seperti ini. Mereka benar-benar datang untuk memburunya." Sementara si gendut tiba-tiba saja berteriak, "Kalian berani membunuh pimpinan kami. Suku naga kalajengking pasti tidak akan melepaskan kalian. Ganhou, ayo kita kembali melakukan serangan untuk membalaskan dendam dari pimpinan kita." Pria kurus itu pun hanya bisa mengatupkan giginya sambil berkata, "Kau saja sendirian yang menyerangnya, dan aku tidak akan menemanimu untuk mencari kematian." Setelah berkata seperti ini, pria kurus itu pun langsung kabur, sementara pria gendut cukup tercengang. Sesaat kemudian, dia pun berteriak dengan marah, "Ganhou, kau benar-benar pengecut." Xiao Yixian kini berjalan mendekat pada si pria gendut sambil mengatakan, "Apakah kau akan segera pergi dari tempat ini, atau diriku yang akan mengusirmu?" Pria gendut dalam sekejap saja dipenuhi dengan ketakutan karena dia merasa tanpa bantuan dari Ganhou tidak akan mampu melawan kekuatan dari seorang Xiao Yixian. Sambil akan melarikan diri, pria gendut itu pun berkata, "Ingatlah kalian semuanya, suku naga kalajengking tidak akan pernah membiarkan kalian untuk pergi." Setelah mengatakan hal ini, si pria gendut pun juga langsung kabur. Xiao Yixian segera menghilang, dan dia muncul di samping dari Xiaoyan yang tatapan matanya telah melihat pada kalajengking naga racun langit yang sudah tewas di tanah. Xiao Yixian kemudian bertanya, apakah orang ini sudah benar-benar mati? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Xiao Yixian pun mengatakan, "Xiaoyan, cepat ambil barang yang kita butuhkan, karena keributan yang diciptakan oleh pertempuran di tempat ini terlalu besar dan tidak bisa dihindari untuk menarik perhatian dari binatang ajaib yang ganas lainnya di dalam aliran dewa yang jatuh ini. Jika kita ceroboh, mungkin kita akan berakhir dengan pertarungan yang sengit kembali." Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengulurkan tangan, dan binatang kalajengking naga racun langit yang sudah tewas, tubuhnya kini terangkat, lalu melayang di udara. Xiaoyan kemudian membentuk sebuah segel dengan tangannya. Hal itu membuat serigala api hijau kini telah berubah kembali menjadi nyala api biasa. Dan hal itu langsung membakar tubuh dari kalajengking naga racun langit. Secara perlahan, kulit, cangkang,
dan juga dagingnya kali ini telah berubah menjadi sangat putih di bawah pembakaran suhu yang sangat panas. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mayat dari kalajengking naga racun langit raksasa kini telah menyusut, yang kemudian berubah menjadi gumpalan daging yang cukup besar. Xiaoyan terus melakukan pembakaran pada gumpalan daging ini, dan tiba-tiba saja sebuah kristal berwarna merah seukuran kepalan tangan segera keluar dari dalamnya. Xiaoyan bergegas mengeluarkan kekuatan hisab dan menarik kristal berwarna merah itu, karena ini merupakan inti monster dari kalajengking naga racun langit. Namun Xiaoyan tidak mematikan api surgawinya dan terus melakukan pembakaran terhadap gumpalan daging sampai hal itu menyisakan sebuah esensi darah yang cukup banyak. Kemunculan dari esensi darah berwarna ungu merah ini membuat Xiaoyan terlihat cukup senang, dan dia bisa merasakan sebuah energi yang cukup kuat menyebar dari esensi darah tersebut. Xiao Yixian yang ada di sampingnya buru-buru mengatakan, "Xiaoyan, cepat simpan itu, karena darah esensi seperti ini memiliki daya pikat yang cukup kuat terhadap binatang ajaib yang lainnya." Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok dan menyimpan esensi darah itu ke dalamnya. Selanjutnya, Xiaoyan melihat pada Yao Tianhuo sambil mengatakan, "Tuan Yao, ini merupakan darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu, dan kau sekali lagi akan bisa mendapatkan tubuh fisik." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yao Tianhuo pun tersenyum dengan puas, karena tidak lama lagi dirinya akan dibangkitkan. Sambil menepuk bahu dari Xiaoyan, Yao Tianhuo pun berkata, "Bocah kecil, aku memang tidak salah memilih dirimu. Bantuan ini aku tidak akan pernah melupakan selama sisa hidupku." Xiaoyan hanya tersenyum lalu menjawabnya, "Tuan Yao, kau juga telah banyak membantu diriku. Jika aku tidak membalas kebaikanmu, maka aku akan dianggap sebagai manusia yang tidak adil." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yao Tianhuo hanya membelai janggutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, "Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa." Sementara Xiao Yixian sekarang mengatakan, "Xiaoyan, ayo cepat kita pergi, dan kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kemungkinan akan ada seseorang yang datang untuk melakukan penyelidikan di tempat ini, dan sebaiknya kita menghindari masalah seperti itu." Xiaoyan mengangguk. Dia segera menyimpan apa yang telah dia dapatkan sambil mengatakan, "Karena kita telah mendapatkan segalanya, mari kita melanjutkan pada rencana selanjutnya." Setelah Xiaoyan berkata seperti itu, kelompoknya pun buru-buru pergi dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, tempat ini berubah menjadi tempat yang kacau karena telah menjadi medan pertempuran yang cukup sengit sebelumnya. Namun saat ini kembali menjadi sunyi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kelompok Xiaoyan telah sampai di bagian terdalam lainnya dari aliran dewa yang jatuh ini. Sambil memandangi api unggun yang ada di hadapannya, Xiaoyan pun berkata, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Xinlan, para ahli dari lembah sungai es, seharusnya mereka sudah memasuki aliran dewa yang jatuh ini, dan mungkin mereka akan segera menemukan kita. Xinlan mengangguk sambil menjawabnya, "Benar, terlebih lagi ada keberadaan di puncak kelas Daozong di antara mereka yang tiba kali ini." Xiao Yixian dan juga Yao Tianhuo yang ada di sampingnya hanya bisa menganggukkan kepalanya karena mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang seseorang yang berada di level puncak Daozong. Orang semacam itu merupakan musuh yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Xiaoyan kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup serius. "Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan tubuh dari Tuan Yao Tianhuo atau tubuh racun yang menyedihkan dari Xiao Yixian sebelum mereka berhasil menemukan keberadaan kita. Jika tidak, kemungkinan situasinya akan menjadi buruk di dalam pihak kita." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xiao Yixian dan juga Yao Tianhuo pun merenung sejenak, dan tiba-tiba saja Xiao Yixian pun memberikan saran terhadap Xiaoyan. "Mungkin kali ini kau harus membantu Tuan Yao terlebih dahulu memperbaiki tubuh fisiknya, karena dia adalah seorang elit Daosun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak bisa dengan cepat memulihkan seluruh kekuatan puncaknya setelah mendapatkan tubuh fisik, namun seharusnya hal itu tidak sulit baginya untuk segera maju ke tahap Daosun. Namun tubuh racun yang menyedihkanku ini, di masa lalu tidak ada yang pernah bisa mengendalikannya, dan kita tidak akan tahu
apa yang akan terjadi setelah hal itu benar-benar berhasil dikendalikan. Oleh karenanya, aku menyarankan dirimu untuk memprioritaskan tubuh dari Tuan Yao Tianhuo. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan pun segera berubah karena dia merasa ucapan dari Zhou Yixian itu memang benar. Sementara Yao Tianhuo sambil membelai janggutnya, dia berkata secara perlahan, tubuh racun yang menyedihkan merupakan tubuh alami yang sangat unik ketika meletus. Bahkan seorang elit Dousun saja untuk sementara harus bersembunyi darinya. Jika kau bisa mengendalikannya, kemungkinan pencapaianmu di masa depan akan sangat mengejutkan. Zhou Yixian sambil tersenyum, dia menjawabnya, Tuan Yao, kau terlalu banyak memujiku. Sementara Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan membuat keputusan. Apa yang dikatakan oleh Zhou Yixian itu memang benar. Aku akan membantu Tuan Yao Tianhuo dulu memperbaiki tubuh fisiknya untuk menghindari masalah kita saat ini. Semuanya, aku akan segera membuatkan pil jiwa yin yang, dan kalian harus berjaga selama periode waktu ini. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiaoyan pun bergerak, dan dengan cepat dia muncul di atas batu yang besar. Tidak basa-basi lagi, Xiaoyan melambaikan tangan, dan kuali alkemis kini telah melayang di udara. Setelah itu, Xiaoyan membakarnya dengan api berwarna hijau. Berbagai macam bahan obat-obatan kini juga langsung dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan dan telah melayang di hadapannya. Ketika melihat bahan obat-obatan itu, Xiaoyan pun mengatakan, bunga wajah hantu. Ini merupakan salah satu bahan utama untuk bisa menyempurnakan pil jiwa kehidupan yin yang, dan itu sangat langka. Xiaoyan segera menjentikan jarinya, dan bunga wajah hantu pun kini telah dimasukkan ke dalam kuali alkemis, lalu dibakar menggunakan api berwarna hijau. Dalam sekejap saja, wajah yang ada di bunga itu kini langsung berteriak, mengeluarkan suara yang cukup memekik. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan hal itu. Dia terus melakukan pembakaran yang akhirnya mengubah bunga ini menjadi cairan. Selanjutnya, Xiaoyan juga memasukkan buah iblis kebangkitan jiwa, yang merupakan buah yang cukup aneh, namun hal ini memiliki manfaat untuk melatih kekuatan spiritual. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam kuali alkemis, Xiaoyan berfokus untuk membentuknya menjadi sebuah pil. Waktu pun dengan cepat berjalan, dan kini 2 hari pun telah berlalu. Daerah selatan dari aliran dewa yang jatuh, tempat pertarungan Xiaoyan sebelumnya melawan kalajengking naga racun langit yang awalnya sunyi, kini telah berubah menjadi cukup ramai. Karena sebenarnya orang-orang yang telah tiba di tempat ini merupakan orang-orang dari lembah sungai es. Tatapan mata dari salah seorang tetua menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian dia berkata pada lelaki yang memegang tongkat kayu, Tetua Tianxi, riak energi yang kita rasakan 2 hari yang lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tetua Tianxi pun hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar. Namun saat ini sudah tidak ada lagi auranya di sini. Dari apa yang aku ketahui, tempat ini seharusnya merupakan wilayah dari kalajengking naga racun langit, dan dia adalah seseorang yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dousong. Namun seseorang benar-benar telah membunuhnya. Tiga tetua yang lainnya pun cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Tetua Tianxi, yang kemudian mereka segera mengatakan, binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu memiliki kekuatan di tahap Dousong bintang 8. Bahkan di seluruh aliran dewa yang jatuh ini, keberadaannya adalah sesuatu yang cukup ditakuti. Siapa orang yang bisa membunuhnya? Tetua Tianxi pun segera mengambil beberapa rumput yang ada di tanah. Dalam sekejap, rumput itu pun berubah menjadi debu ketika dia mencabutnya. Dan kemudian Tetua Tianxi pun berkata, selain aura mayat, ada jejak lainnya di tanah ini yang menunjukkan bahwa hal itu telah dipanggang menggunakan suhu api yang cukup tinggi. Jelas yang melakukan hal ini adalah seseorang yang memiliki kendali api yang hebat. Dari jiwa sisa murid-murid lembah sungai es saat itu, aku juga telah menemukan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika tebakanku benar, seharusnya yang membunuh kalajengking naga racun langit ini juga merupakan orang-orang yang telah membunuh para murid dari lembah sungai es kita. Mendengar ucapan dari Tetua Tianxi itu, tiga tetua yang lainnya pun raut wajah mereka segera berubah.
Dengan serempak, mereka pun berkata, sebenarnya dilakukan oleh kelompok itu, Tetua. Ternyata mereka memang sekuat ini. Tetua Tianxi samar-samar tersenyum. Dia kemudian segera berdiri sambil mengatakan, mereka bisa dengan mudah membunuh Bing Fu, Bing He, dan juga Bing Yuan. Kenapa kalian harus terkejut seperti ini? Namun, udara yang ada di tempat ini masih memiliki sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Kemungkinan mereka telah mengambil inti monsternya. Dan yang harus kita lakukan hanya mengikuti aura dari inti monster ini untuk bisa menemukan keberadaan mereka. Tiga tetua itu pun hanya tersenyum lalu mengatakan, yang dikatakan oleh Tetua Tianxi memang benar. Sementara Tetua Tianxi sendiri mencengkeram erat tongkat kayu yang ada di tangannya. Dia tersenyum penuh kebengisan yang kemudian berkata, aku benar-benar ingin tahu siapa kelompok ini. Mereka tidak hanya bisa menyelamatkan gadis racun, tapi juga datang untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Kelompok ini tidak bisa diremehkan. Namun, karena mereka telah menyinggung lembah sungai es, maka hal itu tidak akan berakhir dengan baik. Sungguh individu yang memiliki nasib menyedihkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Tetua Tianxi ini akan bisa menemukan keberadaan dari kelompok Xiaoyan? Dan mungkinkah mereka benar-benar mampu melawan kelompok dari Xiaoyan sesuai dengan kepercayaan diri dari Tetua Tianxi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.